Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di siang hari Jumat yang berbahagia ini kembali kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, yang tentunya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai seorang khatib, tentu tidak lupa dan tidak bosan untuk mengajak seluruh kaum muslimin jamaah Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi bagaimanapun. Karena kehidupan ini pasti berakhir. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana. Kehidupan kita yang kekal adalah di akhirat nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hancur, semua makhluk akan binasa, yang kekal hanyalah Allah Jalla Jalaluh, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan. Oleh karena kehidupan dunia ini hanya sementara, maka tiada sikap terbaik dari seorang hamba Allah yang beriman kecuali menghabiskan sisa-sisa umurnya hanya untuk sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh taat kepada Allah, tinggalkan maksiat sekarang juga, dan isilah waktu kita dengan kebaikan. Berbicaralah yang baik, memandang yang baik-baik, semua perbuatan kita isilah dengan yang baik-baik. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, dan perbanyaklah bekalmu, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia, khususnya yang beriman, pasti ingin dicintai oleh Allah. Semuanya. Tidak ada yang ingin dibenci oleh Allah. Karena orang yang dicintai Allah, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan berkah, hidupnya akan diridhai Allah. Orang yang dicintai Allah, hidupnya dalam ketenangan, dalam kedamaian. Dan orang yang dimurkai Allah, hidupnya akan penuh dengan masalah, akan penuh dengan segala problem kehidupan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak di antara manusia, dia ingin dicintai Allah, tapi dia
tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah cinta kepadanya. Dan banyak juga orang yang tidak ingin dimurkai Allah, tapi perbuatannya, tingkah lakunya, kesehariannya selalu mendatangkan murka Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menjelaskan tentang hadis Rasulullah, hadis kudusi, firman Allah yang melalui lisan Rasulullah. Ada 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah. Ahabbu salasan wa hubbiya li salasin asyad. Aku mencintai 3 golongan manusia, kata Allah, tapi aku lebih cinta lagi kepada 3 golongan manusia yang lainnya. Yang pertama, kata Allah dalam hadis kudusi tersebut adalah uhibbul ghina as-sakhar. Aku mencintai orang kaya yang dermawan, yang pemurah, yang senang berbagi, yang senang menolong orang lain, yang punya kepedulian sosial, yang senang membantu dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah orang yang Allah cintai, orang kaya yang bersifat pemurah. Memang dalam hidup ini kalau kita perhatikan, kita berbeda-beda dinamika kehidupan. Ada di antara kita yang ekonominya dilebihkan oleh Allah, dan tak sedikit pula yang ekonominya berkekurangan. Inilah yang disebut dengan fakir. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus saling bantu-membantu. Inilah maknanya. Inilah makna perbedaan sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin. Artinya ada yang memberi dan ada pula yang menerima. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yang Allah cintai adalah orang kaya tapi bersifat dermawan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah mencintai orang kaya yang bersifat dermawan, tapi wa hubbiya lil faqiri as-sakhar asyad. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang fakir yang bersifat dermawan. Orang kaya dermawan, Allah cinta. Tapi orang fakir dermawan, Allah lebih cinta. Kenapa demikian? Karena orang kaya mendapatkan uang sangatlah mudah. Kebunnya luas, pabriknya ada, tokonya ada di mana-mana, mendapatkan penghasilan jutaan rupiah per hari. Sedangkan orang miskin gajinya sehari hanya 50.000. Maka seandainya orang kaya berinfak 10.000, orang miskin berinfak 10.000, sama nilainya, sama jumlahnya, sama halalnya, sama ikhlasnya, tapi di pandangan Allah berbeda. Kenapa? Karena orang miskin mendapatkan uang 10.000 bersusah payah, pergi pagi pulang sore untuk mendapatkan uang tersebut, barulah ia dapatkan. Inilah orang miskin, maka dia infakkan 10.000, maka nilainya di hadapan Allah sangatlah besar dibandingkan orang kaya yang infaknya juga hanya 10.000. Karena bagi orang kaya uang 10.000 apalah artinya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang Allah cintai adalah uhibbul fakir al-mutawadi'. Aku mencintai orang fakir yang sifatnya rendah hati, tawadu'. Wa hubbiya lil ghina al-mutawadi' asyad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang kaya yang sifatnya tawadu'. Orang fakir bersifat tawadu' wajar-wajar saja. Karena apa yang ia sombongkan, harta dia tidak punya, jabatan dia tidak punya, semuanya serba susah. Apa yang ia sombongkan, wajar saja dia bersifat tawadu'. Tapi Allah cinta kepadanya. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang yang kaya raya, tapi dia tidak sombong, dia tawadu'.
Walaupun sawah ladangnya luas, kebun sawitnya luas, pangkat dan jabatannya ada, uangnya di bank miliaran, tapi dia tetap tawadu, dia rendah hati. Inilah yang dicintai Allah. Kebanyakan manusia ketika sudah kaya raya, diberikan pangkat, diberikan kekayaan, diberikan harta yang banyak, cenderung bersifat sombong. Cenderung bersifat sombong, menganggap remeh orang lain, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, karena menganggap uang adalah segalanya, menganggap uang adalah bisa mengatur seluruhnya. Maka akan muncul sifat sombong. Maka Allah mencintai orang-orang kaya yang sifatnya rendah hati, tawadhu. Inilah manusia-manusia langka, manusia yang jarang kita temui. Ketika punya harta, tapi dia bersifat tawadhu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa yang dia miliki hanya titipan Allah. Hartanya titipan Allah, jabatannya titipan Allah, pangkatnya titipan Allah, semua yang dia punya hanya titipan Allah. Untuk apa dia sombongkan? Memang kalau kita pikirkan dalam kehidupan ini, apa yang kita sombongkan? Semuanya titipan Allah. Iblis dulunya adalah makhluk Allah yang paling mulia, bersujud kepada Allah. Di bumi ini tidak ada tempat yang tidak ditempati oleh iblis untuk sujud. Tapi kenapa dia dicap oleh Allah makhluk yang terkutuk? Karena dia sombong kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah karena menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sebiji zarrah dari sifat kesombongan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kata Allah dalam hadis kudusi, yang Allah cintai adalah wa uhibbus syaikhu ta'i'. Aku mencintai orang tua bangka yang sudah bertaubat. Orang tua bertaubat. Orang tua hari-harinya diisi dengan taat kepada Allah, diisi dengan amal-amal soleh. Allah mencintai orang tua yang seperti ini. Bukan orang tua yang tidak tahu diri, orang tua yang tidak sadar diri, umurnya sudah tua, kulitnya sudah keriput, matanya sudah kabur, ubannya sudah banyak, sudah memutih, tapi pekerjaannya, perbuatannya, kebiasaannya masih seperti anak muda, masih sulit dekat dengan Allah, masih dekat dengan kemaksiatan. Allah benci dengan orang ini, tapi Allah mencintai orang tua yang gemar bertaubat karena dia sadar hidupnya tidak lama lagi akan berakhir, karena seluruh tanda-tanda di tubuhnya, baik itu kulitnya yang sudah kabur, kulitnya yang sudah kendur, baik itu ubannya, baik itu matanya, semua yang ada di tubuhnya merupakan tanda-tanda dari Allah sebagai peringatan agar dia cepat bertaubat kepada Allah. Maka inilah yang Allah cintai, orang tua yang gemar bertaubat. Allah cinta kepada orang tua yang bertaubat, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang yang masih muda. Wa hubbiya lisyabbi ta'i' asyad. Allah lebih cinta lagi kepada seorang pemuda yang gemar bertaubat. Kalau orang tua bertaubat, ya itu sudah wajar. Karena tadi kita katakan tanda-tanda fisiknya sudah menjadi nasihat bagi dirinya sendiri. Tapi seorang pemuda yang di dalam hatinya masih ada sejuta harapan, impiannya masih panjang, masih mudah terpengaruh oleh pergaulan, namun dia gemar bertaubat kepada Allah, inilah pemuda yang Allah cintai. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan salah satu
manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah di akhirat nanti adalah seorang pemuda yang menyembah Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu bertaubat kepada Allah. Seorang pemuda. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita siang hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri khatib pribadi. Sebagai kesimpulan, marilah kita tanamkan dalam diri kita sifat dermawan, yaitu sifat mudah berbagi. Apapun yang kita punya, baik itu harta, baik itu kekuatan, karena menolong orang bukan hanya dengan harta. Kita tidak punya harta, bantu orang dengan tenaga kita, dengan ilmu, atau dengan yang lainnya, dengan ide. Banyak bisa kita bantu orang lain. Intinya kita harus senang membantu sesama manusia. Karena kalau kita perhatikan dalam ibadah, seluruh rangkaian ibadah yang hablum minallah, hubungannya kepada Allah, selalu ada kaitannya dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Sholat, hubungan kita kepada Allah, tapi kita akhirnya salam ke kiri, salam ke kanan, artinya hubungan dengan manusia. Kemudian puasa hubungannya Allah, tapi akhirnya kita tutup dengan zakat, itu berbagi kepada manusia. Kemudian haji hubungan kepada Allah, tapi kalau ada melanggar maka kita membayar dam, yaitu menyembelih seekor kibas yang akan dibagikan kepada fakir miskin. Artinya tidak akan baik hubungan kita kepada Allah kalau hubungan kita kepada manusia tidak baik, kalau kita tidak bisa bantu-membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian tanamkanlah dalam diri kita sifat tawadhu, sifat rendah hati. Bersihkan dari hati kita sifat kesombongan. Apapun kesombongannya, segala macam kelebihan yang kita punya menimbulkan kesombongan, maka bersihkanlah dari hati kita sifat kesombongan itu, karena semua adalah titipan dari Allah. Kemudian yang terakhir, tanamkanlah dalam diri kita kegemaran bertaubat kepada Allah, karena mati selalu mengincar kita dalam setiap saat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.